Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Insinyur Cornelius Liat Nuhon, MSc, salah satu dosen pada program studi peternakan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas, Jayapura. Dari beberapa mata kuliah yang saya ampu, salah satu mata kuliah yang saya angkat pada kesempatan ini yaitu ilmu reproduksi ternak. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS, 3 SKS, dan merupakan mata kuliah wajib pada semester 4. Tujuan yang ingin capai atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diinginkan adalah yang pertama, mahasiswa memiliki sikap yang proaktif, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila melalui bidang reproduksi ternak dengan baik. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis reproduksi ternak secara mendalam. Capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikirannya yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang reproduksi ternak dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai. Capaian mata kuliah, pembelajaran mata kuliah yang keempat, yaitu mahasiswa mampu melaksanakan teknis pekerjaan di bidang reproduksi ternak dengan baik. Dari keempat capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, diturunkan 10 sub CPMK yang disusun secara terurut, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep tentang reproduksi ternak, yaitu pengertiannya, tujuan dan manfaat daripada reproduksi ternak. Sub CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menyebutkan dengan tepat susunan dan fungsi organ reproduksi ternak, baik jantan maupun betina pada ternak mamalia maupun ternak unggas. Sub CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hormon-hormon yang mempengaruhi proses reproduksi pada ternak. Sub CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang pubertas yang terjadi pada ternak. Sub CPMK yang kelima yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang estrus atau yang biasa disebut dengan birahi yang terjadi pada ternak betina. Sub CPMK yang keenam yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik yaitu proses pembentukan sel kelamin baik sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina yang disebut dengan proses gametogenesis, serta menjelaskan proses transportasi sel kelamin tersebut dari tempat diproduksi menuju ke organ sasaran. Sub CPMK yang ketujuh yaitu mahasiswa mampu menjelaskan terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi, dilanjutkan dengan proses pembelahan sel yang telah dibuahi, serta proses pertautan dan atau proses implantasi sel yang telah dibuahi tersebut pada organ reproduksi betina. Sub CPMK yang ke-8 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik tentang kebuntingan yang terjadi pada ternak serta mampu mendeteksi kebuntingan pada ternak. Sub CPMK yang ke-9 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses kelahiran. Dilanjutkan dengan proses terjadinya laktasi
dan proses terjadinya involusi atau pengembalian ukuran semula daripada organ reproduksi betina setelah melahirkan. Dan yang terakhir sub CPMK yang ke-10 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan gangguan-gangguan yang terjadi pada proses reproduksi serta upaya-upaya penanggulangan dan peningkatan kualitas dari proses reproduksi yang terjadi pada ternak. Dari sub CPMK tersebut, mata kuliah ini dikatakan sangat relevan terhadap upaya peningkatan produktivitas daripada ternak. Adapun sumber pustaka yang digunakan dalam proses pembelajaran atau dalam materi pembelajaran adalah beberapa yang diantaranya yang lebih utama yaitu pustaka tentang fisiologi ternak, fisiologi reproduksi pada ternak yang ditulis oleh Tulihere dengan terbitan Angkasa Bandung, dan khusus reproduksi pada unggas yaitu Dasar Ternak Unggas yang ditulis oleh Yuwanto yang diterbitkan oleh Canisius Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu bersifat kolaboratif dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam delivery atau penyampaian materi, saya menggunakan bahasa Indonesia yang simpel dan sederhana agar mudah ditangkap oleh audiens. Dalam hal ini adalah mahasiswa dengan teknik ceramah dan bantuan daripada media yang antara lain bahan ajar yang bersumber dari pustaka yang digunakan, PowerPoint dengan bantuan proyektor, serta menggunakan teknologi LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh Stephenson Thomas Aquinas yang biasa kami sebut dengan e-kampus. Di dalam proses interaksi, saya menciptakan situasi komunikasi dua arah yaitu two-way traffic communication yang berlangsung sejak berlangsungnya ceramah, diskusi maupun tanya jawab. Sehingga mahasiswa bisa lebih aktif dalam mengikuti proses perkuliahan. Diskusi terjadi bisa dalam kesempatan presentasi tugas, tanya jawab terjadi selama proses berlangsungan perkuliahan maupun dalam tes-tes secara lisan. Nah, selain itu interaksi juga terjadi atau berlangsung pada kegiatan praktikum. Asesmen atau penilaian atas dalam proses pembelajaran mata kuliah ini saya kelompokkan dalam 3 bentuk yaitu asesmen lisan, asesmen tulisan, dan asesmen observasi. Asesmen lisan terjadi selama proses berlangsung kuliah dengan perhatikan keaktifan dalam berdiskusi maupun ketepatan di dalam menjawab pertanyaan. Asesmen secara tertulis yaitu dalam bentuk soal-soal tertulis baik tes formatif, tugas tertutur, maupun tes sumatif. Tes sumatif dalam 2 bentuk yang dilakukan yaitu pada ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Asesmen observasi dilakukan terhadap mahasiswa selama proses berlangsungnya perkuliahan. Di antaranya yaitu atensinya, ya, ketepatan dalam menjawab pertanyaan, dan juga di dalam kegiatan praktikum yaitu ketepatan dalam melaksanakan praktikum. Penilaian akhir dari proses berlangsungnya pembelajaran mata kuliah ini berasal dari 5 komponen yang telah disepakati dalam kontrak perkuliahan di awal pertemuan. 5 komponen tersebut yaitu 30%-nya berasal dari kehadiran atau absensi, 25% berasal dari
tugas, 5% berasal dari kuis, 20% berasal dari ujian tengah semester, dan 20% berasal dari ujian akhir semester. Bahan penilaian ataupun soal tertulis disusun dengan memperhatikan jenjang kemampuan dan jenis soal, di mana jenjang kemampuan harus terdistribusi minimal sampai dengan tingkatan C5 atau sampai C4. Jenjang soal terdiri atas jenis soal terdiri atas soal objektif dan soal subjektif ataupun uraian. Soal uraian dibagi atas uraian bebas dan uraian terbatas. Soal uraian berbobot sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan di dalam soal, sehingga pemberian nilai soal uraian harus lebih transparan. Baik, untuk melihat bagaimana proses berlangsungnya pembelajaran mata kuliah ilmu reproduksi ternak ini, mari kita simak cuplikan video singkat berikut ini. Oke? Oke, selamat pagi menjelang siang semua. Bagaimana, sehat-sehat? Sehat. Kalau tidak sehat bilang supaya tidak, tapi Jekri sudah sehat ya? Ya. Ya baik, kita hari ini kita lanjut dengan perkuliahan kita, ya. Perkuliahan kita yaitu mata kuliah ilmu reproduksi ternak. Ya, supaya kita bisa ikut perkuliahan dengan segar, dengan semangat, dan dengan pikiran yang jernih, ya. Kita awali perkuliahan kita ini dengan doa, ya. Dengan doa. Saya minta salah satu dari kalian bisa memimpin kita dalam doa singkat. Silakan, siapa? Oke, baik. Yusuf. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, akan dipimpin dalam doa. Amin. Ya, terima kasih Yusuf. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita mulai dengan perkuliahan kita sudah lalui dengan doa. Sekarang saya mau edarkan daftar hadir, ya. Daftar hadir supaya orang tanda tangan, nah, orang tanda tangan. Dulu sambil kita lihat bagaimana dong posisi ini, sebagus kah belum ini? Artinya ambil posisi yang bisa perhatian ke sini ini, ya. Oke, absen sementara jalan. Teman-teman, jadi hari ini kita mulai dengan pertemuan kita, lanjut dengan pertemuan yang ketiga, ya. Pertemuan yang ketiga, di mana kita sudah lalui 2 pertemuan yang lalu, ya. Sebagaimana yang ada di RPS, ya. Di RPS, orang bisa lihat di sana, di RPS itu. Jadi RPS ini merupakan perencanaan Bapak untuk selama satu semester, ya. Ya. Nah, kita sudah lalui 2 pertemuan. Kita sudah lalui 2 pertemuan, yaitu pertemuan pertama itu terkait dengan Iya, terkait dengan pengertian, ya. Pengertian ruang lingkup. Terus yang kedua, 3 itu adalah, kedua kemarin itu adalah tentang susunan dan fungsi.
Ini laptop. Kita lanjut dengan materi. Sebelum kita lanjut materi, Bapak mau tunjuk dulu tentang judul hari ini ya. Judul hari ini yaitu susunan dan fungsi organ reproduksi ternak betina. Oke. Jadi susunan dan fungsi organ reproduksi ternak betina. Jadi pertemuan ketiga kita hari ini ya. Oke. Sebelum Bapak lanjut, di sini ada kata susunan dan fungsi organ reproduksi betina. Ya. Kemarin sekedar mengingatkan kembali kemarin tentang organ jantan. Apa sudah jelaskan? Kira-kira siapa masih ingat apa itu organ? Organ. Apa itu organ? Kuat? Organ itu adalah alat. Mantap. Jadi alat. Dia organ atau alat reproduksi betina. Ya toh? Nah, kenapa perlu itu alat reproduksi? Ya, kenapa perlu? Apa tujuan reproduksi? Tujuan reproduksi untuk bisa terjadi perkembangbiakan sehingga terjadi kelestarian daripada sebuah spesies. Kalau tidak ada reproduksi ya tidak bisa. Nah, supaya reproduksi bisa terjadi, maka dibutuhkan yang namanya alat. Gitu kan? Alat tidak ada, kau mau buat meja. Kalau tidak ada gergaji, sekap, bagaimana bisa menghasilkan? Nah, ya toh? Reproduksi itu untuk menghasilkan anak yang baru, ya toh? Kalau tidak ada alat ya tidak bisa terjadi reproduksi. Tidak menghasilkan anak yang baru. Nah, kemarin kita sudah lihat alat yang punya jantan. Sekarang kita lihat alat yang punya betina. Jadi, Bapak ulangi lagi. Jadi, dengan melihat dari judul, tujuan daripada kita punya kuliah hari ini adalah untuk kita bisa memahami dan menjelaskan dengan baik. Ya, dengan baik, dengan tepat daripada organ reproduksi betina. Ya, gitu. Jadi setelah kuliah orang harus di bagian B sama C itu tempat apa? Maksudnya dia punya fungsinya sendiri. Oh ya, jadi yang A itu tempat untuk menggantungkan ovarium. Jadi ovarium itu dia nempel di sini ya, lihat. Di sini nanti ada, di sini ada ovarium. Ovarium itu dia tidak baku sambung dengan saluran. Dia tidak bisa baku sambung, dia sendiri di sini. Tapi dia menempel, diikat oleh mesovarium. Begitu ya, mesovarium. Mesovarium ya, yang ditanya tadi mesovarium toh, C toh? Iya, itu dengan yang B. Ya, B itu mesosalping. Mesosalping itu otot yang menggantung ini. Apa namanya? Oviduct. Oviduct. Nah, ini ovarium. Oviduct. Terus khusus untuk ini, uterus itu digantung oleh ada otot lagi yang disebut dengan mesometrium yang di atas. Jadi dia tidak asal ini sendiri usus saja ada otot baku ikat dia atau usus. Kalau usus tidak ada otot, ada orang sapi lari begini, ya ovariumnya terlepas lagi sudah, ya toh, gitu. Nah, kalau hormon FSH itu sudah didistribusi ke targetnya tidak ovarium, ovarium sudah mulai tahap demi tahap dia membentuk folikel, membentuk
semacam ini yang bulatan-bulatan itu, bulatan-bulatan. Jadi mulai ada folikel primer, makin hari dia meningkat jadi sekunder, makin hari jadi tersier, sampai menghasilkan ada sel telur di dalam yang disebut folikel de Graaff, folikel de Graaff. Itu adalah folikel yang menghasilkan ovum. Fungsi ovarium tadi kan begitu toh, menghasilkan ovum. Yang dihasilkan itu dari mana? Dari folikel de Graaff. Paham? Iya. Jadi dari folikel itu ya sudah. Dia nanti apa peristiwa itu disebut apa? Sel telur dia dilepaskan oleh folikel de Graaff. Itu nanti kita lihat di materi selanjutnya yang disebut dengan estrus. Estrus. Kita sebut dengan estrus. Kita lihat fungsinya saja dulu. Mekanismenya itu nanti dilihat di materi berikutnya. Oke. Ya, begitu. Jadi fungsinya untuk dia menghasilkan sel telur itu begitu. Nah, jadi kalau dia sudah menghasilkan sel telur, baru tidak terjadinya tidak terjadinya kebuntingan, tidak terjadi fertilisasi dan kebuntingan, akan terjadi perubahan, dia kembali lagi ke fungsinya semula, menghasilkan sel telur berikut lagi, begitu ya. Kalau dia terjadi kebuntingan, ovarium stop menghasilkan sel telur, stop menghasilkan. Lanjut dia langsung telurnya masuk ke ampula dan ismus. Ampula. Ampula itu apa? Ampula itu adalah saluran telur yang dia lebih besar ya. Dia lebih besar. Nanti dia menyempit dia ke ismus, dia sebut ismus ya. Gitu. Oke, itu adalah dia pun saluran. Dia setelah sampai di ismus baru dia masuk di yang disebut dengan uterus. Gitu. Ya, jadi itu dia punya. Jadi fungsinya adalah menyalurkan dan ada tempat apa namanya? Dia menyalurkan dan tempat kapasitasi sperma menampung anak. Iya. Kira-kira gitu ya. Itu adalah fungsi daripada oviduct atau saluran telur. Oke, kira-kira kalau itu sudah paham, kita lanjut. Ini dia punya anatomi saja, nanti kalau kita praktek bisa kita lihat ya. Kita lihat, mudah-mudahan kita bisa dapat akses untuk orang potong sapinya baru bilang. Dia jual kah, dia jual organnya, kita bisa praktek lihat ya. Ya, nanti kita akan lihat cari aksesnya. Uterus itu yang orang sehari-hari orang bilang kandungan. Kandungan itu adalah uterus. Jadi uterus itu fungsinya itu apa? Fungsinya untuk tempat menyediakan menjalankan proses kebuntingan di situ. Jadi pembesaran embrio di situ. Embrio itu terus ya, itu di mana? Di sini sekitar sini. Terus ini begitu. Ya. Jadi kira-kira tipenya itu ada macam-macam ini, lihat ya. Ada tipenya ini, ada duplex, ada bicornua, bipartitus, ada simplex. Simplex itu yang manusia doang itu ya. Simplex satu saja sama. Primata, bukan manusia saja, primata termasuk kera, termasuk orang utan, duplex itu ya dia dua bisa berfungsi kiri kanan juga, tapi tidak dalam bentuk tanduk. Kalau bicornua itu baru dalam bentuk tanduk, baru kiri kanan juga ada anaknya, bicornua. Oke, bipartitus. Bipartitus itu juga dia bisa dua juga, tapi tidak bentuk tanduk ya, bipartitus.
Ya, kira-kira itu dia punya contoh-contoh ini, nanti orang bisa lihat sendiri ya, gambar-gambar ini bisa lihat sendiri. Ya, cervix. Nah, kita sampai di cervix ini. Nah, cervix itu begitu, dia ada ototnya keras ya, keras cervix. Jadi dia menutup betul kandungan itu supaya jangan kuman-kuman dia masuk. Cervix. Cervix itu keras ya. Dia kalau diramas begini keras. Kalau orang kasih kawin suntik sapi itu dia ramas cervixnya tuh. Ramas cervixnya dia rasa, oh jarumnya sudah sampai di sini. Despoid, gitu kan? Nah, dia harus kasih masuk tangan dulu. Nah, jadi dia fungsi utamanya itu, dia sebagai pintu untuk pelindung kuman dia masuk. Ya? Dia tidak bisa cervix. Dia terbuka hanya saat ternak betina itu melahirkan. Ya? Dia melahirkan. Oke, yang berikut kita lanjut saja ke vagina. Nah, vagina itu gambarnya di situ. Yang ini ada terbuka ini, di orang gunting kasih terbuka ini ya. Nah, jadi dia sebenarnya begini. Nah, ini kosong ini vagina. Nah, ini misalnya vulva. Nah, vulva yang sapi punya di belakang ada gantung itu. Jadi sapi punya penis masuk itu dia batas di sini saja. Dia tidak bisa masuk di sini. Ya? Kalian sudah bisa berikan kesimpulan ya. Jadi kira-kira dengan adanya kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman tadi, kita materi kita hari ini kita sampai di sini ya. Sampai di sini. Sebelum saya cek absen, kita mungkin nanti ketua kelas nanti bagi kelompok ya, ketua kelas bagi kelompok untuk tugas pertemuan berikut, yaitu tugas terstruktur tapi dalam bentuk kelompok ya, bentuk kelompok bukan mandiri tentang susunan dan fungsi organ reproduksi pada ternak unggas ya, tugas itu ini absen dulu. Tersiskan ya. Episode? Serius? Freedom? Kemarin? Baik. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Dengan demikian kuliah ini, tapi jangan lupa untuk minggu berikutnya ajak teman-teman yang tidak masuk hari ini untuk bisa hadir, dan yang hadir hari ini usahakan supaya tetap hadir supaya peserta kuliah teman-teman banyak. Ya? Oke? Baik, terima kasih dan selamat siang. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran mata kuliah ilmu reproduksi ternak ini. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.